Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lonoha. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak Ustaz semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ini sudah masuk 5 orang, Akmal Ridho, Rabi'ah, Fatur, Hafiz dan Dimas. Semoga yang lain bisa menyusul insyaallah. Baik, anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintai karena Allah. Jadi permasalahan ya, bab yang sedang kita bahas kali ini itu tidak terlalu panjang sebenarnya kalau untuk materinya. Jadi nanti setelah kita kenal dengan diagonal bidang, diagonal ruang, masuklah kita ke bidang diagonal insyaallah hari ini. Terakhir penerapan. Jadi Ustaz memang targetkan memang dalam waktu sebulan ini sudah selesai lah bab ini ya. Insyaallah bulan Februari kita sudah bisa masuk bab selanjutnya. Ya kalau bisa minggu depan sudah Februari ya. Ya. Ustaz. Oh, nah. Makanya yang sangat butuh untuk lebih didalamkan itu di latihan-latihannya ini terkait dengan dimensi 3 ini. Diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Ya. Jadi kalau materi nggak terlalu banyak, yang penting kita kenal, kemudian bagaimana menentukannya. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwasanya untuk menentukannya kembali lagi kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi permainan di materi kita kali ini itu bersangkut paut dengan materi Pitagoras. Tetapi antum harus mampu melihat. Makanya nantinya ya di sini agak butuh penerawangan. Jadi karena kita bermain unsur-unsur di dalam bangun ruang, gitu dia. Jadi kira-kira untuk menentukan panjang ini mana ya unsur yang dibutuhkan. Nah, itu di situ menentukan itunya yang harus lebih diaktifkan, lebih cekatan. Nah, di situ dia. Ya. Jadi oleh karena itu anak Ustaz, kemarin kita sudah kenal dengan diagonal bidang, diagonal ruang ya. Kemudian terakhir kita sudah masuk menentukan panjang diagonal sisi dan ruang pada kubus. Nah, kalau kubus sudah jelas ya. Jika diketahui saja panjang sisinya atau rusuknya, maka dapatlah panjang diagonal sisi dan ruangnya. Berbeda dengan balok. Nah, kalau balok nggak bisa, harus kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, kemarin kita sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk ini sifat-sifat diagonal bidang dan diagonal ruang. Sifat-sifatnya. Ini sebentar aja nih, insyaallah ya. Jadi kita nggak usah jawab ini. Ya, yang perlu diketahui sifat-sifat itu apa saat maksudnya sifat-sifat diagonal bidang dan diagonal ruang. Seperti yang antum ketahui bahwasanya diagonal bidang ya pada kubus itu ada berapa banyak? Diagonal bidang pada kubus ada berapa banyak? 6 Ustaz. Bidang. Sis 12 karena sisinya 6. Karena pada satu sisi pasti ada dua diagonal bidang, ya. Jadi 12. Yang perlu diketahui apa sifat yang bisa kita angkat di situ. Ketahuilah bahwasanya pada kubus semua diagonal bidangnya panjangnya sama enggak? Kubus Ustaz. Ya, sama. Tapi ingat ya, itu hanya berlaku untuk kubus, betul. Pada balok coba kita lihat. Kalau balok kira-kira begitu juga, begitu juga diagonal ruang pada kubus. Kira-kira sama semua enggak diagonal ruang pada kubus?
Sama, enggak, iya, pasti sama. Ah, jadi diagonal ruang dan diagonal bidang pada kubus semua panjangnya sama. Pada sebuah kubus ya, jangan dibandingkan kubus satu dengan kubus yang lain. Untuk sebuah kubus, maka panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang yang ada pada kubus tersebut panjangnya adalah sama. Kita masuk ke balok. Kira-kira kalau balok, contoh ini, AB25 BC7, berapa AC? Kita harus ngerjakannya pakai apa ini nyari AC-nya? Akar dari 25 kuadrat tambah 7 kuadrat. Iya, Pitagoras ya. Pitagoras juga ya. Oke. Lihat. Sama enggak kira-kira dengan si BD? Panjang AC sama BD sama enggak? Sama, Ustaz. Sama. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulan untuk bangun balok? Bagaimana panjang diagonal bidang pada bangun balok? Ayo gimana coba? Bagaimana mendefinisikannya? Ada berapa banyak yang sama diagonal bidang pada balok? Ustaz buka sedikit. Alas sama tutup sama enggak? Ukuran panjang lebarnya, alas sama tutup pada balok. Berarti Ustaz, kesimpulannya Ah. setiap yang berhadapan Iya. maka diagonalnya sama, Ustaz. Naam, ahsanta barakallahu fik. Berarti atas sama bawah. Atas sama bawah totalnya ada berapa itu diagonal bidang? Atas ada 2, bawah ada 2 ya. Ada 4. Kemudian kanan sama kiri ya. Ya, Ustaz. Sama juga. Depan sama belakang. Sama ya? Sama. Oke, sekarang kita bicara diagonal ruang. Misalkan AG. Bagaimana mencari panjang diagonal ruang AG? Segitiga mana yang kita potong? Coba sebutkan. AC sama CG, Ustaz. Iya, ACG ya. Yang kita potong itu segitiga ACG. Betul? AC itu tadi kita cari dari Pitagoras 257 ya. Akar dari 25 kuadrat tambah 7 kuadrat, ya kan? Kita anggaplah itu, dapatlah nilainya, ya kan? CG udah ketahuan, CG pasti 24 karena AE sama CG sama. Berarti kan nyari AG berarti hasil Pitagoras dari kedua panjang tadi juga. Kita nggak usah cari di sini, kita sedikit berbicara sifat aja. Muncul pertanyaan, AG sama BH sama enggak? Masa diagonal ruangnya kan, Ustaz? Iya, yakin? Yakin, Ustaz. Yakin, betul, sama. AG sama BH sama lah. Mana lagi diagonal ruang di situ? Pada balok. Dua itu, Diagonal ruang cuma 2. Ayo. 4. Malah ini ada saja. Ayo 2 lagi siapa? 2 lagi ya. CE sama DF lah. Iya itu dia. CE sama DF. Muncul pertanyaan, sama juga enggak mereka tuh keempat-empatnya panjang diagonal ruangnya pada balok? Ayo coba kita teliti dulu, kira-kira sama enggak itu? Sama Ustaz, karena alasnya juga sama Ustaz. Sama. Jadi kesimpulannya keempat diagonal ruang pada balok, maka bagaimana panjangnya? Sama. Iya. Itu sifat yang kedua pada balok. Tadi kita sepakati diagonal ruangnya, diagonal bidang bagi dua sisi yang saling berhadapan, maka panjang diagonal bidang sama. Untuk diagonal ruang pada balok, maka keempat diagonal ruang yang ada pada sebuah balok maka memiliki panjang yang sama. Oke, itu sifat. Ini kita nggak ngitung-ngitung nih. Kita berbicara sifat, tapi masya Allah, antum dengan menerawang gambar aja sudah bisa menyimpulkan. Barakallahu fikum. Kita masuk ke prisma. Bagaimana dengan diagonal bidang prisma? Ini tiga bangun aja, kita ambil sampel. Gak usah kita bahas semua. Kira-kira
AD, ya, AD kalau dalam satu bidang udah pasti sama lah diagonal bidangnya kan, paham ya? AD sama BE pasti sama kan? Sama. Muncul pertanyaan, AD sama CD sama atau tidak? AD sama CD, CD kan sebelah Beda Ustaz, karena alasnya sama kaki. hmm? Beda karena alasnya sama kaki. Nah, Masya Allah. Kalaulah alasnya sama sisi, sama nggak? Sama, betul. Berarti kalau dari bangun yang tampak pada tabel itu kan alasnya segitiga sama kaki. Berarti panjang diagonal yang sama, diagonal mana-mana aja itu? Coba sebutkan. Diagonal bidang dulu, diagonal bidang. Diagonal bidang AF sama BF Ustaz. Itu sama. Sama Ustaz. Terus CD? Terus CD sama CE Ustaz. Keempatnya sama tuh ya. Berarti AF, CE, CD, BF 4 itu sama. Kenapa? Karena panjang rusuk bawahnya atau alasnya sama. Beda dengan yang di depan 3. Itu enggak sama lah. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau alasnya ini segitiga sama sisi, maka semua panjang diagonal sisinya sama. Ustadz mau tanya, ada berapa berarti diagonal sisinya pada prisma ini? Ada berapa diagonal sisinya? Ini berarti ada 6 Ustaz. Ya, naam, ada 6. Diagonal ruang? Ada enggak diagonal ruang pada prisma? Nggak ada Ustaz. Enggak ada. Pas. Oke, jadi 3 sampel aja ya. Kita berbicara enggak usah banyak. Sampel 3 bangun, kita angkat sifat-sifatnya sedikit. Lihat. Ini pertanyaannya, pada tiap-tiap bangun ruang, adakah bangun ruang yang panjang diagonal bidangnya sama dengan panjang diagonal bidang yang lain? Ada, ya kan? Ya kan, itu tadi pada siapa kita lihat, pada 3 bangun ini diagonal bidangnya ada yang sama dengan yang lainnya. Adakah bangun ruang yang panjang diagonal ruangnya sama dengan panjang diagonal ruang yang lain? Ada juga, ya kan? Pada tadi kubus sama balok sama, kalau ini memang nggak punya bangun diagonal ruang. Itu dia. Oke, contoh permasalahan. Ustaz angkat sedikit, enak kita ngitung-ngitung pakai mengembalikan ke Pitagoras ini enak. Kita bermain apa dia? Agak berimajinasi, agak mengambil insting-insting apa kan, yang nampak gitu kan. Oke, coba perhatikan bangun berikut. Ini bangunnya agak kompleks ini. Ini gabungan dari bangun apa ini? Kita sebutlah dia 2 buah balok ini ya, ditempelkan ya. Oke, pada gambar yang pertama, katanya AB sama dengan BC sama dengan CG 4. JK 3. BJ 1. Oke, hitunglah panjang AC. Oke, sekarang kita mulai dari AC dulu. Berarti kita bisa dapati nggak AC nih? Berapa panjang AC? Ayo. Bisa. Berapa panjang AC? 16 Ustaz. AC ini kan diagonal bidang kan? AC diagonal bidang nggak? Iya Ustaz. Oke, katanya AB sama BC sama nggak panjangnya? Sama Ustaz. Sama kan? Persegi kan? Jadi kalau diagonal bidang persegi apa rumusnya? Berarti AC sama dengan akar AB pangkat 2 tambah AC BC pangkat 2. Bisa, tapi ada cara cepatnya. Kubus. Cemana diagonal bidang kubus? Tinggal tambahkan apanya? Iya, udah. rumusnya A akar 2 Ustaz. Iya, A akar 2. Berarti AC 4 akar 2. Oke, selesai. Paham ya? Kenapa? AB sama BC sama-sama 4, maka AC otomatis 4 akar 2. Iya, udah kita pelajari. AK. Cemana cara cari AK? Ayo.
Kalau mau cari AK ini, segitiga mana lah yang kita potong ini? 3 AK C Ustaz. Enggak, C lain. C udah gak keluar itu. Terpaksa dipotong dulu ini. Ini potong dulu nih. Ini potong dulu biar ke bawah nih. Ini garis ini kita teruskan nih, potong. Tuh. Berarti itu titik baru Pak. Titik baru. Kita namakanlah dia siapa? Siapa kita namakan misalkan? Itu udah sampai apa tadi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, MM. L. Iya, M. Kira-kira kalau kita terawang bersama lah ini, dapatlah titik baru di sini M. Dah. Ini titik baru sini M. Berarti kalau kita mau cari AK, segitiga mana kita potong? AKM, asesmen kompetensi minimal. Ya kan? AKM. Muncul pertanyaan, berapa pula AM, Sat? 3. AM. Oh, Yang 3 JK. JK berarti BM pun 3 ya kan? Betul nggak? Kalau JK 3, BM 3 nggak? Oke, dapat. BM dapat 3. AB? AB 4. Berarti berapa AM? AM dulu cari. 3, 4 siapa pasangannya? 5 Ustaz. 5. Siapa itu 5? Di AM. Antum sambil digambar-gambar ya. Memang kalau ini dimensi 3 ini nggak bisa kalau nggak digambar. Berarti AM dapat 5. Muncul pertanyaan. Berapa KM? Berapa KM? 1. 1 Ustaz. Kenapa? Dan seperti BJ. Betul. Oke, berarti dapatlah AK. Dapat nggak AK? Maka AK memang agak sulit. Berapa Ustaz? 1 Ustaz. KM KM 1. 1. AM tadi 5 ya kan? AM 5. Kemudian AM 5, apa namanya tadi di sini? KM ya? KM 1. Dapatlah AK. Mainkan berapa? Berapa AK? Yuk, mainkan Pitagoras. 5 1 siapa? Siapa sisi miring dari 5 1? Berarti akar dari 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar dari berapa? 26. Akar 26. Iya, AK, betul. Ya kan? Sekarang LG. Ayo, mana itu LG? Enak ini. LG. Jangan disambung ya, LG aja ya. LG. Kalau mau cari LG, unsur mana yang antum harus ketahui dulu? Ayo. LK sama SP-nya juga termasuk Ustaz. Cemana? Kita kan mau cari LG. Ini antum harus potong lagi nih. Ini potong dulu nih. Ini teruskan. Rap. Jadi apa nih? N ya? N lah N. N kan? Tadi kan ada M. Nih kalau kita luruskan, kalau kita tarik garis lurus ini tap, sini ada titik N. Berarti siapa yang harus kita dapati dulu sehingga kita bisa cari LG? Sebutkan coba. Siapa yang harus kita cari terlebih dahulu supaya kita bisa cari LG? LN ya Ustaz. LN sama? Sama NG ya. Iya, LN sama GN. Harus tahu dulu. Iya, harus tahu dulu LN sama GN. Baru bisa cari LG. Gitu dia.
Itu tadi yang Ustaz katakan bahwasanya kita harus mampu melihat untuk cari ini mana ya unsur yang harus kami ketahui dahulu. Ah gitu dia. Jadi GN berapa lah itu? Ayo. G 4 tadi KM 1 berarti 4 kurang 1 3 ya Ustaz. Ah, dari mana taunya? Karena FK 3 Ustaz. Karena BJ kan 1 ya kan? Ataupun KM tadi 1 ya kan? Sementara CG 4 berarti 4 kurang 1. Betul, GN 3. LN 5 juga, betul. Betul 5. Dari mana? Mal. Dari 4 3 berarti kan kuannya 5 Ustaz. Iya. LK-nya 4, ya kan? LK 4. KN Ya, KN 3 Ustaz. KN kok 3? Tadi GN yang 3. KN berapa? Ayo, KN berapa? KN tinggal kurangi aja Akmal. BC kurang Berapa Bi? KN berapa Bi? 4 kurang 4 kurang berapa Mal? Akmal ini. B ke C 4. Iya. J ke K 3. Dapatlah KN. Hah? 1 KN-nya. KN 1 ya kan? Berarti berapalah LN? 1 jumpa 4. Ya kan? Berarti akar 4 kuadrat tambah 1 kuadrat ya kan? Sama lah berapa? Akar berapa berarti? Akar 17. Itulah LN. Itu LN, ya kan? GN tadi berapa Mal? Tadi 1, betul Mas. Cari LG-nya. Berarti akar dari akar 17 kuadrat ditambah 1. Enggak pakai akar itu. Jadi dia gini dia, akar besar, kemudian di dalamnya akar 17 kuadrat tambah 1 kuadrat, satunya enggak pakai akar. Tadi kan memang kenapa akar 17 memang hasilnya dari akar 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu dia, hati-hati. Kalau memang dia enggak pakai akar jangan diakarkan, cukup akar besar itu aja. Oke? 3 jawabannya Ustaz. Berapa? Akar 3. 17 tambah 1. Akar 18. Akar 18 jawabannya. Akar 18 itu coba disederhanakan. Akar 18 itu berapa? 3 akar 2? 3 akar 2. Ahsanta, barakallahu fiik. Gitulah Nana Ustaz. Inilah yang harus kita jalani di bab dimensi 3 ini. Harus kita cekatan melihatnya. Oleh karena itu, Ustaz tes lah antum yang bela ya. Gak apa-apa, enak latihan-latihan aja di rumah. Ini kan main-main apa aja nih, imajinasi. A ke B 5 buat. Antum harus gambarkan dulu ya. Kalau bisa tadi kertas kertas milimeter. Jadi nampak dia. A ke B 5. A ke E sama dengan B ke C sama dengan E ke F 4. Ditanya AC, EG coba. Ustaz yang ini aja. Ini saya jadikan tugas 1 sebelum kita lanjut. Oke? 1 aja. 1 soal, tapi jawabannya 4 emang. 4 yang tanya. Ya. Tunjukkan jalannya, nampakkan proses penggunaan teorema Pitagorasnya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Limas. Limas. Kalau di materi ada Limas, kalau di kelas 12B ada Dimas. Oke. Diketahui Limas di ABCD dengan alas berbentuk persegi. Yang ditanya berapa luas segitiga TBC? Nampak antum segitiga TBC? TBC nampak? Kok ini TBC. Apa yang kita butuhkan untuk agar bisa kita hitung luas segitiga TBC? Ingat rumus mencari luas segitiga apa rumusnya?
Oke, berarti harus tahu dulu antum berapa BC, berapa TE. Antum tarik garis nih. Antum tarik garis di tengah ini. Ini anggaplah garis tarik segini. Tuh jatuh ke sini. Paham? Nah, itu tingginya tuh. Namakanlah di sini misalkan di sini huruf apalah yang belum ada? A B C TE. Ah, berarti antum harus tahu dulu berapa BC, berapa TE. Cemana cara carinya? Ustaz mau tanya dulu. TOE Ustaz. Hah? TOE. Kok TOE? Iya, biar dapat sisi miringnya Ustaz. Biar dapat TC, biar dapat TE. Iya. Iya, betul. Iya. Ah, cemana coba? Itu betul, itu nyari TE, itu nyari TE. BC diketahui nggak BC? Tahu lah. Ah, Ustaz mau tanya nih, BC-nya berapa? Ayo. Udah jelas sekali dari soal dan nampak lah BC-nya berapa. Nggak dihitung BC udah dapat. Berapa BC-nya? 12. Iyalah. 12 BC-nya. Apa ya kemarin ya? Kenapa BC 12? Di rumus ini Ustaz, rumus diagonal bidang. Iya, jelas dari sini udah ketahuan nih. Udah dibilang dia. BD diagonal bidangnya 12 akar 2. Udah jelas lah BC-nya berapa? 12. Nggak usah ragu. Oke, BC berarti dapat. Berarti nyari TE kita tadi. Seperti dikatakan Rabi'ah tadi. Berarti kalau nyari TE, potonglah segitiga TOE. 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 Mainkanlah nyari TE-nya. Nah, setelah dapat baru bisa cari luas segitiga TBC. TBC ya namanya ya. Ustaz mau tanya dulu. TO kan 8. Halo, TO 8. OE berapa OE? Masya Allah, Hasan tabarakallah. 6 lah. OE kan separuh dari AB ya kan? Berarti ini 8, ini 6. Berarti dapat nggak TE-nya? Dapatlah 8 6 siapa pasangan Pitagoras? 8 6 10 lah. Berarti TE-nya 10. TE-nya 10. BC-nya 12. Berapa luas segitiganya? Ayo. Penutup nih, penutup. 60 luasnya. Setengah dikali 12 dikali 10, dapatlah luasnya. Kan enak main-main kayak gini. Dimensi 3 ini dia nggak perlu banyak hafalan, langsung dia ke kasus dia agar lebih matang. Jadi antum harus bisa ya menerawang, berimajinasi. Oh ini kalau garis ini dihubungkan, ini alat bantunya. Oke. Sebenarnya Ustaz mau masuk bidang diagonal. Kalau volume limasnya udah aman ini, nggak usah dicari lagi, udah tahu antum. Apa rumus mencari volume limas? Sepertiga Halo, sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Luas alas sudah diketahui pasti 12 kali 12. Tingginya 8, berarti sepertiga kali 12 kali 12 kali 8 dapat. Makanya yang sulit tadi di sininya. Karena kita butuh proses menentukan unsur-unsurnya dulu. Oke, tinggal 1 menit. Bidang diagonal insya Allah nyusul lah ya. Ini Ustaz jadikan tadi 1 soal ya. Coba lah ya untuk belajar menentukan apa ya, main-main Pitagoras kita ya. Ini 1 soal aja, gambar 2, coba kerjakan. Cari AC, EG, DF, AG. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Ustaz, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, pada Allah Ustaz mohon ampun, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustaz dan dari syaitan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.